Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang vektor bidang dan ruang. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Paulus Caleb Sandria Saputra, NPM akhir 275. Dan Saya ada mau teman Lydia. saya, Saya mau Lydia Herina Balkis, NPM akhir 276. oke, next. Oke, jadi apa sih itu vektor? Vektor adalah besaran yang mempunyai arah. Secara geometris, vektor digambarkan sebagai luas garis berarah dengan panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Dalam matematika, vektor digambarkan dalam bentuk garis lurus yang mempunyai panjang dan arah. Next, Mbak. Oke, kita lanjut ke sejarah vektor. Pada tahun 1827, Mobius mempublikasikan Der Baryzentrische Kalkül, sebuah buku geometri yang mengkaji transformasi garis dan irisan kerucut. Fitur baru dalam hasil karya ini adalah pengenalan koordinat barisentrik diberikan sembarang segitiga ABC, maka jika garis berat A, B, dan C berturut-turut dilukis pada A, B, dan C, maka dapat ditentukan sebuah titik P, yaitu titik berat segitiga. Mobius memperlihatkan bahwa setiap titik P pada bidang datar ditentukan oleh koordinat homogen ABC. Garis-garis berat yang diperlukan diletakkan pada ABC untuk menentukan titik berat P. Yang terpenting di sini adalah pandangan Mobius tentang besaran berarah. Sebuah permunculan awal mengenai konsep vektor. Next, Mbak. Oke, jadi di sini terdapat notasi dan operasi. Notasi vektor dapat dinyatakan dalam bentuk notasi C sama dengan C1, C2, dan C3. Untuk itu sama dengan C1 I ditambah C2 C ditambah C3 K sama dengan C1, C2, dan C3. Selanjutnya ada notasi panjang vektor, yang dimana notasi C adalah notasi C sama dengan akar C1 pangkat 2 ditambah C2 pangkat 2 dan tambah C pangkat C3 pangkat 2. Vektor satuan adalah vektor dengan panjang atau norm yang sama dengan satu. Next, Mbak. Selanjutnya ada operasi vektor. Yang pertama, penjumlahan antar dua vektor pada ruang yang sama. Misalkan vektor U dan vektor V adalah vektor yang berada di ruangan yang sama, maka vektor U ditambah V didefinisikan seperti gambar yang ada pada layar. Next, Mbak. Perkalian vektor. Perkalian vektor dengan skalar. Perkalian vektor U dengan skalar K didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya K kali panjang vektor U dengan arah. Jika K lebih dari 0, maka searah dengan U. Dan jika K kurang dari 0, maka berlawanan dengan arah U. Untuk gambar bisa dilihat pada layar. Next, Mbak. Oke, jadi penjelasan dari gambar tadi adalah notasi A1, A2, dan A3, dan notasi B sama dengan B1, B2, dan B3 adalah vektor-vektor di ruang yang sama. Maka jika notasi A ditambah notasi B sama dengan A tambah A1 tambah B1, A2 tambah B2, dan A3 tambah B3. Untuk yang notasi A dikurangi notasi B itu sama dengan penjumlahan. Namun yang berbeda adalah tandanya. Yang penjumlahan ditambah dan yang pengurangan dikurangi. Selanjutnya ada perkalian antara notasi K dan A. Untuk perkalian ini di mana notasi di mana K dikali A1, K dikali A2, dan K dikali A3. Selanjutnya ada perkalian vektor dengan vektor lain.
Ada dua hasil perkalian vektor dengan vektor lain, yaitu yang pertama ada hasil kali titik atau dot product. Hasil kali titik merupakan operasi antara dua buah vektor pada ruang yang sama yang menghasilkan skalar. Misalkan A dan B adalah vektor-vektor di ruang yang sama. Maka hasil kali titik antara dua vektor adalah seperti berikut, yang dimana A kali A notasi A dikali notasi B sama dengan notasi A kali notasi B cos A, yang dimana notasi A adalah panjang vektor A dan notasi B panjang vektor B dan theta adalah sudut antara keduanya. Next, Mbak. Oke, jadi di sini ada contoh soalnya ya. Jadi kita disuruh menentukan antara dua vektor A, 2i, dan B sama dengan 2i tambah 2c. Bisa di zoom ke buku tulisnya, Mbak. Oke, jadi di sini kita akan menentukan hasil kali titik dan dua vektor. Yang pertama kita mencari A kali B terlebih dahulu, yang menghasilkan rumus notasi A kali notasi B sama dengan AX kali BX ditambah AY ditambah BY. Yang diketahui di mana AX sama dengan 2 dan BX sama dengan 2. AY sama dengan 0 dan BY sama dengan 2. Kita substitusikan dan kita mendapatkan hasil 4. Selanjutnya kita hitung menggunakan rumus A notasi B. A notasi A dikali notasi B sama dikali cos theta. Diketahui magnitudo A adalah akar 2 dan magnitudo B adalah 2 akar 2. Kita menghitung cos theta, yang dimana cos theta adalah A notasi A dikali notasi B dibagi notasi A dikali notasi B. Dan kita memperoleh hasil 1 per akar 2. Selanjutnya kita substitusikan dengan rumus A kali notasi A kali notasi B. Notasi A notasi kali notasi B cos theta kita substitusikan dan kita mendapatkan hasil yakni 4. Next, Mbak. Jadi di sini adalah beberapa rumus yang penting untuk dicatat. Ini adalah mengenai rumus-rumus yang ada pada vektor. Next, Mbak. Proyeksi ortogonal. Selanjutnya, Terlihat bahwa C sama dengan KB, di mana K sama dengan A dikali B per B pangkat 2, karena A sama dengan W ditambah C, maka A dikali B sama dengan W ditambah C dikali B, A dikali B sama dengan W dikali B ditambah C kali B. A dikali B sama dengan KB dikali B. A dikali B sama dengan K B dikali B. Jadi rumus proyeksi diperoleh proy B A sama dengan A kali B per B pangkat 2 dikali B. Contoh soalnya, tentukan proyeksi ortogonal vektor U sama dengan min 2, min 4, dan 3 terhadap vektor V sama dengan 1, 3, min 4. Rumusnya proy V U sama dengan U dikali V. V pangkat 2 dikali V sama dengan min 2, min 4, dan 3 dikali 1, 3 dan min 4 per 1 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah min 4 pangkat 2. Sama dengan min 2 ditambah min 12 ditambah min 12 per 26. Dikali 1, 3 min 4. Sama dengan minus 26 per 26. Dikali 1, 3 min 4, 26-nya dicoret, sama dengan min 1, min 3, dan 4. Hasil kali silang cross product. Hasil kali silang merupakan hasil kali antara dua vektor di ruang 3 R
pangkat 3 yang menghasilkan vektor yang tegak lurus terhadap kedua vektor yang dikalikan tersebut. Rumusnya C sama dengan A dikali B sama dengan IJK A1, A2, A3, B1, B2, B3 sama dengan A2, A3, B2, B3 dikali I dikurangin A1, A3, B1, B3 dikali J ditambah A1, A2, B1, B2 dikali K. Contoh soalnya, tentukan W sama dengan U dikali P, di mana U sama dengan 1, 2, min 2, dan V 301. Rumusnya, W sama dengan U dikali V sama dengan IJK, V1, V2, V3, U1, U2, U3, V1, V2, V3. Disubstitusi IJK 1, 2, min 2, 301. W sama dengan U dikali V, IJK 1, 2, min 2, 301 sama dengan 2, min 2, 0, 1 dikali I. Dikurangin I min 2, 3, 1 dikali J. Ditambah I ditambah 1, 2, 3, 0 dikali K sama dengan 2 dikali 1 dikurangin 0 min 2 dikali 1 dikurangin 1 dikali 1 minus 3 dikali min 2 dikali J ditambah 1 dikali 0 min 3 dikali 2 dikali K. W sama dengan U dikali V sama dengan 2I 7 dikurangin 7J dikurangin 6K. Lanjut, ini ada contoh soal diketahui titik-titik di ruang di pangkat 3 adalah A1, min 1, min 2, B4, 1, 0, 2, C sama dengan 2, 3, dan 3. Dengan menggunakan hasil kali silang, tentukan luas segitiga ABC. Diketahui A sama dengan 1, min 1, minus 2, B4, 1, 0. C, 2, 3, dan 3. Hitung AB dan AC. AB sama dengan B dikurangin A, 4, 1, 0 dikurangin 1, min 1, 2, hasilnya 3, 2, dan 2. Lalu AC sama dengan C dikurangin A, sama dengan 2, 3, 3 dikurangin 1, minus 1, 2. Sama dengan 1, 4, 5. AB dikali AC sama dengan IJK 3, 2, 2, 1, 4, 5 sama dengan 2, 2, 4, 5 dikali I. Dikurangin 3, 2, 1, 5 dikali J ditambah 3, 2, 1, 4 dikali K. Hasilnya 2I dikurangi 13J ditambah 10K. Luas segitiga yang berhimpit di A luas sama dengan setengah akar negatif 2 pangkat 2 ditambah 13 pangkat 2 dikurangin minus 10 pangkat 2 sama dengan setengah akar 4 ditambah 169 ditambah 100 sama dengan setengah akar 2, 273. Lalu ruang vektor merupakan himpunan objek yang disebut vektor. Vektor di sini akan memenuhi serangkaian aturan tertentu. Ruang vektor terdiri dari operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar yang dapat memenuhi sifat-sifat tertentu. Penggunaan ruang vektor diaplikasikan pada beberapa metode optimasi, sistem kontrol operation research, dan lain-lain. Misalkan U, V, dan W dalam vektor V, dan K, L dalam vektor real. V dinamakan ruang vektor jika terpenuhi aksioma sebagai berikut. Di sini ada beberapa aksioma, lalu contohnya.
Himpunan vektor Euclides dengan operasi standar, operasi penjumlahan, dan operasi perkalian dengan skalar, notasi Rn atau ruang Euclides orde n, himpunan matriks berukuran M kali N dengan operasi standar penjumlahan matriks dan perkalian matriks dengan skalar, notasi M, M dikali N. Ruang matriks MXN, himpunan polinom pangkat N dengan operasi standar, notasi Pn ruang polinom orde N. Ruang Euclides orde N, operasi-operasi pada ruang vektor penjumlahan U ditambah V sama dengan U1 ditambah V1, U2 ditambah V2, dan seterusnya sampai UN ditambah VN. Perkalian dengan skala real sebarang atau K, KU sama dengan KU1, KU2, dan seterusnya. Perkalian titik Euclidean inner product U dikali V sama dengan U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2 ditambah dan seterusnya. Panjang vektor didefinisikan sebagai U sama dengan U dikali U pangkat setengah sama dengan akar U1 pangkat 2 ditambah U2 pangkat 2 dan seterusnya. Jarak antara dua vektor didefinisikan oleh D dikali U dan V sama dengan U dikurangi V sama dengan akar U1 dikurangin V1 pangkat 2 ditambah U2 dikurangin V2 pangkat 2 dan seterusnya. Contoh soalnya diketahui U sama dengan 1, 1, 2, 3, dan V 2, 2, 1, 1. Tentukan panjang vektor dan jarak antara kedua vektor tersebut. Diketahui U 1, 1, 2, 3, V 2, 2, 1, 1. U sama dengan V dikali U pangkat setengah sama dengan akar 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan akar 15. Pi sama dengan akar 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2, hasilnya akar 10. Jarak kedua vektor D dikali V dan U sama dengan U dikurangin V akar 1 dikurangin 2 pangkat 2 ditambah 1 dikurangi 2 pangkat 2 ditambah 2 dikurangi 1 pangkat 2 ditambah 3 dikurangi 1 pangkat 2 hasilnya akar 7. Syaratnya W dinamakan subruang subbase V jika W juga merupakan ruang vektor yang tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Syarat W disebut subruang dari V adalah W tidak sama dengan himpunan dan lain syaratnya. Contoh soalnya, tunjukkan bahwa himpunan W yang berisi semua matriks orde 2 kali 2, di mana setiap unsur diagonalnya adalah 0, merupakan subruang dari ruang vektor matriks 2 kali 2. Penyelesaiannya, 0 sama dengan matriks 0, 0, 0, 0 dalam vektor W, maka W tidak sama dengan himpunan. Misal, sembarang matriks A, B dalam vektor W, A matriks 0 A1, A2, 0 dan B matriks 0, B1, B2, 0. A ditambah B, 0 A1, A2, 0 ditambah 0 B1, B2, 0. Sama dengan 0 A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, 0. Menunjukkan bahwa A plus B dalam vektor W, ambil sembarang matriks A dalam vektor W dan K dalam vektorial, maka KA 0, KA
1, KA2, 0 dalam vektor W. Hal ini menunjukkan bahwa KA dalam vektor W. Jadi W merupakan subruang dari M 2 kali 2. Periksa apakah himpunan D yang berisi semua matriks orde 2 kali 2 yang determinannya 0. Penyelesaiannya, ambil sembarang matriks A, B dalam vektor W, pilih A tidak sama dengan B, A dalam vektor A, B, 0, 0, dan B dalam vektor 0, 0, A, B, bahwa determinan A sama dengan 0 dan determinan B sama dengan 0, A ditambah B sama dengan AB, BA. Karena A tidak sama dengan B, maka determinan A plus B sama dengan A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2 tidak sama dengan 0. Jadi D bukan subruang karena tidak tertutup terhadap operasi penjumlahan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.